Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Anissa Zakiah Nur, yang kedua Endah Rahmawati, kemudian Rizky Rahmadiani, keempat Nikita Meidiana, kelima Mafazatul Ulia, dan yang terakhir ada Dinda Ayu Setiawati. Selanjutnya yaitu gambaran umum SPIP pemerintah daerah. SPIP yang merupakan bentuk dari SPI untuk entitas pemerintah yang telah diwujudkan melalui PP 60 tahun 2008. Peraturan ini penjabaran lebih lanjut dari pasal 55 ayat 4 dan pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penyelenggaraan SPIP menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala SKPD sebagai pimpinan SKPD pelaksana. Sesuai amanat pasal 2 PP 60 tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang meliputi upaya pengembangan dan menerapkan semua unsur dari sistem pengendalian. Kemudian 5 unsur dalam SPIP sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian 8 sub unsur. Yang kedua penilaian risiko ada 2 sub unsur. Yang ketiga kegiatan pengendalian ada 11 sub unsur. Yang keempat ada informasi dan komunikasi ada 2 sub unsur. Kemudian yang terakhir ada pemantauan pengendalian intern ada 3 sub unsur. Kemudian penerapan SPIP di lingkungan pemerintahan daerah didukung oleh Surat Edaran Mendagri nomor 900/1918 SJ tanggal 8 Maret 2010 yang menyebutkan pentingnya penerapan SPIP pada Pemda untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kinerja. Aturan SPIP dimaksudkan menjadi payung besar atas seluruh sistem dan atau subsistem yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, maka dimaksudkan seluruh sistem atau subsistem pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan lain-lain sesuai dengan kerangka SPIP. Selanjutnya tentang peraturan SPIP. Pembuatnya pusat. Dasar hukumnya ada Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sistem pengendalian intern PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Selanjutnya yaitu peraturan SPIP pembuat daerah. Sistem pengendalian internnya ada Perda tentang SPIP. Yang kedua, peraturan atau SK Kepala Daerah tentang SPIP. Organisasi perangkat daerahnya yaitu yang pertama Perda tentang organisasi, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, peraturan dan SK Kepala Daerah tentang organisasi, tugas pokok, dan fungsi. Yang ketiga, keputusan Kepala SKPD. Tabel di atas menunjukkan bahwa SPIP untuk pemerintah daerah diatur oleh peraturan tingkat pusat sebagai acuan atau arahan dan dijabarkan oleh peraturan tingkat daerah. Selanjutnya ada organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Selanjutnya ada dasar hukum, antara lain diatur dalam PP tentang organisasi perangkat daerah, Permendagri tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, Permendagri tentang pedoman hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok, organisasi perangkat daerah. Selanjutnya ada peraturan kepala daerah tentang rincian, tugas, fungsi, dan tata kerja. Yang terakhir ada aturan tertulis atau kebiasaan yang dibuat oleh kepala SKPD hingga struktur terbawah.
Yang kedua ada organisasi perangkat daerah. Pada pasal 2 PP nomor 41 tahun 2007 dijelaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada PP. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas, pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau bupati atau wali kota. Selanjutnya ada struktur organisasi perangkat daerah. Yang paling atas ada kepala daerah, di bawahnya ada sekretaris daerah, dan di bawah sekretaris daerah ada sekretariat, inspektorat, bapeda, dinas, dan lembaga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Enda. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sistem pengelolaan barang daerah. Ini beberapa dasar hukum dari sistem pengelolaan barang daerah. Lalu apa pengelola dan pengelolaan barang daerah? Pengelolaan barang daerah itu yang memiliki rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah. Nah, lalu barang daerah ini itu apa? Yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD atau perolehan lainnya yang sah. Lalu ini pejabat pengelola barang milik daerah dapat dilihat. Kemudian ini tugas dan fungsi dari kepala daerah yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan bangunan, menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah, mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah, menyetujui atau menolak usul pemindah tanganan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan bangunan, menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara, melakukan tuntutan ganti rugi sesuai pertimbangan majelis TKR. Lalu ini ada tugas dan fungsi sekretaris daerah, yaitu menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan milik daerah, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang, melaksanakan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang, koordinasi dalam pelaksanaan inventaris barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang, tugas selaku Ketua Majelis Pertimbangan TGR. Ini ada tugas dan fungsi dari Kepala Biro yaitu menyusun perencanaan pemeliharaan atas barang milik daerah, meneliti daftar hasil pemeliharaan, mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah, mengkompilasi daftar barang penggunaan menjadi barang milik daerah. Ini ada tugas dan fungsi Kepala SKPD, mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah, ada mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, menggunakan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah, menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan barang. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi kuasa pengguna, yaitu mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang, menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, menggunakan dan memelihara barang milik daerah, melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah, menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan. Lalu ada tugas dan fungsi penyimpan barang, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah, meneliti dan menghimpun dokumen, meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima, mencatat barang milik daerah yang diterima, mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan, terus dan membuat laporan penerimaan penyaluran stok barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi pengurus barang. Pengurus barang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB, Kartu Inventaris Ruangan atau KIR, Buku Inventaris BI, dan Buku Induk Inventaris atau BII sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah. Kedua, melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara atau diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan. Ketiga, menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan, serta laporan inventarisasi yang berada pada SKPD untuk disampaikan kepada pengelola. Keempat, menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi untuk disampaikan kepada pengelola. Setiap kepala SKPD menunjuk seorang pegawainya untuk ditetapkan sebagai pengurus barang dengan surat keputusan pengelola. Dengan demikian, tugas pengurus barang tersebut terjadi pada setiap SKPD. Ditinjau dari tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, pihak-pihak terkait dan dokumentasi yang dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kebutuhan disusun oleh masing-masing unit sesuai RKA SKPD. Pihak yang terlibat pada tahap ini adalah Kepala Bagian atau Subbag Perencanaan pada masing-masing SKPD. Kedua, pembantu pengelola yang melakukan koordinasi dan menghimpun usulan perencanaan seluruh SKPD. Dokumen kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah: yang pertama, daftar rencana kebutuhan barang pengguna atau RKBP. Yang kedua, daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang pengguna atau RKPBP. Yang ketiga, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD untuk kegiatan pengadaan dan pemeliharaan. Kedua, penggunaan. Penggunaan terjadi pada masing-masing SKPD, yaitu seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan suatu SKPD. Dokumen terkait kegiatan penggunaan antara lain: SK Kepala Daerah atas penetapan penggunaan barang milik daerah kepada SKPD dan SK Kepala SKPD atau pengguna tentang penetapan pemakai aset atau barang yang dikuasai oleh pengguna. Ketiga, ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini antara lain: A. Penyewaan atas tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah disetujui kepala daerah, sedangkan penyewaan aset tetap selain tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pengguna setelah disetujui kepala daerah. B. Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengelola. C. Kerjasama pemanfaatan dapat dilaksanakan atas: pertama, tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola. 2. Sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna. 3. Barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. D. Bangun guna serah atau BGS dan bangun serah guna BSG dilaksanakan oleh pengelola atas nama kepala daerah dengan pihak ketiga. Namun dalam prosesnya dapat dibentuk panitia khusus pelaksanaan BGS dan BSG. Dokumen terkait kegiatan pemanfaatan antara lain: surat perjanjian sewa-menyewa antara pengelola atau pengguna pihak ketiga, surat perjanjian pinjam pakai antara pengelola atau pengguna dengan pihak peminjam, surat perjanjian kerja sama pemanfaatan antara pengelola atau pengguna dengan pihak ketiga, surat perjanjian bangun guna serah antara kepala daerah atau pengelola dengan pihak ketiga, surat perjanjian bangun serah guna antara kepala daerah atau pengelola dengan pihak ketiga, SK Kepala Daerah tentang pembentukan panitia kegiatan BGS atau BSG atau daftar barang milik daerah yang diguna usahakan. Keempat, pengamanan dan pemeliharaan. Kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh aparat pelaksana, yakni pejabat dan pegawai yang ada pada masing-masing SKPD sesuai kewenangannya, yakni administratif, fisik, dan hukum. Sedangkan pemeliharaan dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang yang ada pada masing-masing SKPD. Dokumen terkait kegiatan pengamanan dan pemeliharaan antara lain: bukti dokumen kepemilikan atau penguasaan seperti sertifikat hak milik atau SHM, SKGR, BPKB, dan faktur pembelian serta kartu pemeliharaan barang. Selanjutnya ada penghapusan.
Penghapusan dilaksanakan oleh pengelola setelah disetujui kepala daerah, namun dalam prosesnya ditetapkan panitia penghapusan barang milik daerah yang susunan personilnya merupakan unsur teknis. Dokumen terkait kegiatan penghapusan antara lain rekapitulasi atas daftar usulan barang yang akan dihapuskan yang disusun pembantu pengelola berdasarkan usulan setiap pengguna. 2. SK Kepala Daerah tentang pembentukan panitia penjualan atau penghapusan aset atau barang inventaris milik daerah. 3. Berita acara hasil pengecekan atau penelitian atas barang-barang milik daerah yang akan dihapus. Keempat, laporan hasil pengujian atas nilai kendaraan bermotor. 5. SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset atau barang-barang inventaris milik Pemda. Keenam, SK Kepala Daerah tentang pembentukan panitia penaksir dan panitia penilai harga penjualan dan atau ganti rugi atas tanah dan bangunan milik daerah. 7. Berita acara hasil penaksiran harga dan atau nilai ganti rugi atas aset atau barang milik daerah. Keenam, ada pemindah tanganan. Dokumen terkait kegiatan pemindah tanganan antara lain daftar usulan barang yang akan dihapus yang diajukan oleh setiap pengguna. SK Kepala Daerah tentang pembentukan panitia penjualan atau penghapusan bangunan dan kendaraan. Surat perjanjian jual beli aset atau barang antara pengelola dengan pihak ketiga. Surat perjanjian tukar-menukar aset antara pengelola dengan pihak ketiga. Naskah hibah daerah antara kepala daerah dengan pihak ketiga. Perda tentang penyertaan modal. SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset atau barang inventaris milik Pemda. SK Kepala Daerah tentang pembentukan panitia penaksir dan panitia penilai harga penjualan dan atau ganti rugi atas tanah dan bangunan milik daerah. Berita acara hasil penaksiran harga dan atau nilai ganti rugi atas aset atau barang milik daerah. Ketujuh, penata usahaan. Penata usahaan dilaksanakan oleh penyimpan dan atau pengurus barang yang ditetapkan pada suatu SKPD. 2. Pembantu pengelola dalam hal sebagai koordinator dari penata usahaan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Dokumen terkait kegiatan penata usahaan terbagi atas kegiatan yaitu: yang pertama, kegiatan pembukuan. Kegiatan pembukuan terdiri dari KIB dan KIR. Kedua, kegiatan inventarisasi. Terdiri dari buku inventaris yang disusun pengurus barang pada SKPD. 2. Rekapitulasi pada inventaris yang disusun pembantu pengelola berdasarkan data dari SKPD. Ketiga, kegiatan pelaporan terdiri dari daftar mutasi barang atau tahunan yang disusun pengurus barang pada SKPD, rekapitulasi daftar mutasi barang per periode yang disusun pengurus barang pada SKPD, laporan mutasi barang semesteran yang disusun pengurus barang pada SKPD. Yang kedelapan, tuntutan ganti rugi atau TGR. Dokumen terkait dengan kegiatan tuntutan ganti rugi antara lain: yang pertama, SK Kepala Daerah tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. Kedua, SK Kepala Daerah tentang pembentukan Sekretariat Majelis Pertimbangan Ganti Rugi. Yang ketiga, laporan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR atas suatu kasus TGR. Keempat, SK Kepala Daerah tentang pembebanan ganti rugi. Kelima, bukti surat tanda setor atau STS ke kas daerah atas penyetoran hasil tuntutan ganti rugi. Ya baik, selanjutnya saya Nikita Mediana akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya ada contoh aplikasi Simbada. Aplikasi Simbada atau Sistem Informasi Manajemen dan Barang Daerah itu sendiri merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi yang dimiliki oleh kota atau kabupaten dalam hal pengelolaan barang daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja serta memberikan informasi secara cepat mengenai inventarisasi barang dan aset pemerintah yang dibuat berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Sistem ini memberikan kemudahan dibandingkan dengan sistem manual, seperti memudahkan pembuatan laporan rutin data persediaan, memudahkan pelacakan proses persediaan, mampu memberikan data sebagai bahan dalam membuat perencanaan dan penganggaran, dan sebagainya. Terkadang, sistem aplikasi Simbada yang dibuat baik manual maupun dengan berbantuan komputer hanya untuk keperluan pengelolaan barang dan masih terpisah dengan sistem yang mengakomodasi keperluan pencatatan akuntansi, sehingga masih diperlukan sinkronisasi hasil akhir antara aplikasi Simbada dengan sistem akuntansi aset. Kemudian poin D,
pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pemerintahan. Dasar hukumnya bisa dilihat di slide, terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sampai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ya, selanjutnya ada standar sistem dan prosedur. Untuk standar sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, sedangkan untuk sistem dan prosedur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Baik, selanjutnya poin ketiga ada subsistem dalam SKPKD. RPJMD sendiri merupakan dokumen perencanaan daerah periode waktu 5 tahun. RPJMD dijabarkan ke dalam Renser SKPD dan diterjemahkan ke dalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kepala daerah kemudian menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebagai pedoman untuk kepala SKPD dalam menyusun RKSKPD sesuai dengan nota kesepakatan. Setelah RKSKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya poin keempat ada pengelola. Yang pertama ada pengelola keuangan daerah atau PKD. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, PKD bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rencana APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, serta menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, peran kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan barang daerah, kuasa pengguna anggaran atau barang, bendahara penerimaan dan atau pengeluaran, pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah, pejabat pengelola utang dan piutang daerah, pejabat pengelola barang daerah, dan pejabat yang bertugas dalam melakukan pengujian atas tagihan dan melakukan pembayaran. Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah, kepala SKPKD, dan kepala SKPD. Sektor pengelola keuangan daerah, dalam hal ini sekretaris daerah, yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan memiliki tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD sampai dengan penyusunan laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, selain tugas koordinasi, sekretaris daerah juga memiliki tugas dalam memimpin TAPD sampai dengan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang telah dilimpahkan oleh kepala daerah. Yang ketiga ada pejabat pengelola keuangan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam hal ini, Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang telah dilimpahkan oleh kepala daerah. Kemudian, PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang dalam menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD sampai dengan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Selanjutnya yang keempat ada kuasa BUD. Kuasa BUD ditunjuk berdasarkan keputusan kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala BUD. Memiliki tugas menyiapkan anggaran kas sampai dengan melakukan penagihan piutang daerah. Kemudian PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas seperti menyusun rancangan APBD dan perubahan rancangan APBD sampai dengan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Saya Mahfazatul Ulia. Materi selanjutnya adalah pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang mempunyai tugas mulai dari menyusun RKA, menyusun DPA, sampai dengan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Selanjutnya adalah pejabat kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang
dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Selanjutnya adalah pejabat pelaksana teknis SKPD, PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Selanjutnya adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PTK SKPD. Selanjutnya adalah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PPKD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Banyak sistem dan subsistem pengendalian yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah antara lain sistem manajemen pendapatan daerah, sistem kearsipan, sistem pencegahan kecurangan, sistem perizinan daerah, dan sistem lain. Sebagai contoh, sistem kearsipan memiliki beberapa dasar hukum yaitu undang-undang, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan. Gambaran umum dari sistem kearsipan. Sistem informasi manajemen arsip merupakan suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan surat menyurat dan perjalanan dinas di suatu instansi pemerintah. Memahami dan pengujian SPI Pemda. Memahami sistem pengendalian intern pemerintah daerah, memperhatikan seluruh aturan. Tujuannya adalah mengkaji pengendalian intern. Dan yang kedua adalah mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman SPI ada level entitas dan level akun siklus. Pemahaman SPI level entitas, jika entitas belum memiliki perangkat SPIP, maka pemeriksaan menggunakan kuesioner KOSO. Validasi atas hasil kuesioner dengan melakukan wawancara observasi dan opsional. Simpulan atas pemahaman SPI dan gambaran umum SPI entitas. Metode yang berkembang di BPK ada metode simpulan kualitatif dan metode simpulan kuantitatif. Berikut merupakan contoh dari kuesioner SPI KOSO. Dalam kuesioner SPI KOSO, jika tervalidasi bahwa jawaban benar dan sesuai akan diberikan nilai 1, dan jika tidak akan diberikan nilai 0. Berdasarkan kuesioner yang ada, diperoleh persentase skor 78, di mana hal ini masuk dalam kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa SPI memadai untuk unsur pemantauan. Dalam SPI terdapat kriteria untuk nilai SPI entitas, dibagi menjadi 5 rentang yaitu sangat memadai, memadai, sedang, tidak memadai, serta sangat tidak memadai. Di mana bobot ditetapkan berdasarkan persentase dari setiap unsur berdasarkan judgement dari tim mandiri. Kemudian untuk faktor pembagi merupakan jumlah seluruh jawaban, skor agregat berdasarkan pada jumlah jawaban ya yang tervalidasi dengan bukti, sedangkan nilai agregat adalah hasil dari skor agregat dibagi dengan faktor pembagi kemudian dikalikan dengan bobot. Maka akan diketahui nilai total, di mana hal ini diperoleh 55% dan masuk dalam klasifikasi tidak memadai. Kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya mengenai level akun siklus. Review dokumen struktur organisasi dan prosedur operasi standar pencatatan akuntansi serta hasil wawancara dituangkan dalam bagan alir dan narasi. Pertama, mengenai bagan alir, merupakan diagram atas dokumen dan aliran proses selanjutnya dalam suatu organisasi yang harus memuat 4 hal seperti halnya dalam pembuatan narasi, di mana tujuannya untuk memberikan gambaran ringkas atas sistem akuntansi entitas serta pendokumentasian atas setiap siklus transaksi entitas. Yang kedua, berupa narasi yang merupakan deskripsi tertulis atas pengendalian internal entitas, di mana dalam narasi ini terdapat 5 sasaran pengendalian yaitu validitas, kelengkapan, keabsahan, pengamanan, serta purna tanggung jawab. Terdapat hubungan sasaran pengendalian dan prosedur pengendalian, di mana prosedur pengendalian berupa pemisahan tugas, dokumen dan catatan, serta verifikasi internal yang independen mencakup seluruh dari sasaran pengendalian yang ada. Kemudian, bagaimana menentukan tingkat kelemahan dari pengendalian? Hal ini dapat dilihat dari 2 dimensi yaitu kemungkinan serta tingkat pengaruhnya. Jika kemungkinan salah saji adalah material, maka kelemahan pengendalian internal terdapat 2 kemungkinan, yaitu material jika kemungkinan terjadinya sangat besar dan signifikan jika kemungkinan terjadinya sangat kecil.
Sebaliknya, jika kemungkinan salah saji tidak material, tetapi kemungkinannya adalah besar, maka kelemahan pengendalian internal adalah signifikan. Langkah yang bisa digunakan untuk menentukan dari tingkat kelemahan pengendalian yang pertama, menentukan key control, kemudian menentukan dan mengidentifikasi pengendalian pengganti. Selanjutnya, menentukan tingkat kemungkinan terjadinya salah saji, dan yang terakhir adalah menentukan salah saji material yang dapat terjadi. Dalam menentukan nilai awal risiko pengendalian, dapat menggunakan alat yang disebut dengan MRP atau matrik risiko pengendalian, di mana MRP di sini dapat dilakukan dalam setiap siklus transaksi yang ada, di mana tujuannya untuk menentukan area dan siklus mana yang memerlukan pengujian pengendalian. Siklus atau kelas transaksi yang biasanya dilakukan yaitu transaksi yang memiliki risiko pengendalian yang rendah. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menentukan nilai awal risiko pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan serta pengendalian yang ada. Selanjutnya, menghubungkan pengendalian tersebut dengan kelas transaksi yang terkait. Kemudian, mengidentifikasi adanya kelemahan dan menentukan berapa tingkat kelemahannya. Dilanjutkan menghubungkan dengan kelemahan pengendalian. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian awal atas risiko pengendalian yang ada. Dalam memberikan nilai awal atas pengendalian, terdapat dua ukuran, yaitu ukuran kualitatif dan ukuran kuantitatif. Dalam ukuran kualitatif, dikatakan tinggi jika tingkat kelemahan pengendalian adalah material. Dikatakan sedang jika tingkat kelemahan pengendalian adalah signifikan, dan dikatakan rendah jika tidak terdapat kelemahan pengendalian atau terdapat kelemahan pengendalian, akan tetapi tingkat kelemahan pengendaliannya adalah sangat rendah. Sedangkan untuk ukuran kuantitatif, terdapat 3 klasifikasi, yaitu risiko pengendalian tinggi dengan 100%, risiko pengendalian sedang 70%, dan risiko pengendalian rendah 30%. Sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok 9 mengenai sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.